Saya ingin bertanya langsung kepada Bung Henry Yosodiningrat. Pak Henry, ada dua pertanyaan sederhana saya. Yang pertama adalah, apakah Peggy bisa jadi tersangka lagi? Karena kami mendengar bahwa SP3 Peggy akan digugat kembali dalam waktu dekat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan PK, peninjauan kembali para terpidana ini. Apakah Pak Henry Yosodiningrat setuju, sepakat, sejalan dengan Bung Otto yang mengatakan bahwa sangat mungkin semuanya bebas? Silakan. Oke. Sebelumnya saya ingin menyampaikan pendapat saya dulu ya. Semua ini sebetulnya terjadi antara lain kurangnya kita menyadari bahwa perkara pidana itu adalah mencari kebenaran yang material, ya, material wahid, bukan sekedar kebenaran formal, itu satu. Kemudian dalam hukum acara terjadi pra-peradilan dan sebagainya karena ada ketidaksetaraan antara tersangka, penyidik, jaksa dan sebagainya. Mengenai ketidaksetaraan, ya kita sama-sama tahu bahwa terkadang penyidik memanggil, membentak, memeriksa dengan cara-cara yang seakan-akan dia berada di posisi di atas. Tersangka sudah diposisikan atau dipandang sebagai seorang yang bersalah. Itu satu penyebab. Yang kedua, tadi ada saya dengar terkait dengan pengakuan tersangka atau pengakuan terdakwa. Saya berpendapat dengan tidak bermaksud mengatakan pendapat yang lain salah. Saya berpendapat bahwa pengakuan itu tidak bisa mutlak dijadikan sebagai bukti, apalagi pengakuan bahwa terdakwa bersalah atau tersangka bersalah. Saya mengakui saya salah. Salah satu contoh, dalam perkara pidana misalnya seorang disangka melakukan tindak pidana 359 KUHP, misalnya nyetir mobil, kemudian nabrak orang meninggal. Kemudian dia mengakui bahwa saya yang nabrak. Karena dia mencari kebenaran yang material, maka hakim harus memeriksa, meyakini, harus terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa orang ini bisa nyetir mobil. Bisa saja dia menyelamatkan majikannya yang ada di sebelah. Ya, kemudian dibayar oleh majikannya, disertai dengan berbagai jaminan. Maka di sini akan terjadi peradilan yang sesat, yaitu dihukumnya orang yang tidak bersalah karena pengakuan, ya, yang ditelan bulat-bulat oleh penyidik, jaksa, dan hakim. Dia mengakui bersalah. Dalam hal terjadi peradilan yang sesat, artinya dihukumnya seorang yang tidak bersalah. Padahal dihukumnya seorang yang tidak bersalah merupakan urusan dari semua orang yang berpikir. Oke. Ini sekedar pengantar, kembali ke apakah Peggy bisa ditetapkan lagi sebagai tersangka? Bisa, sejauh memang penyidik menemukan bukti baru. Bukan dari gugatan SP3 kembali? Bukan. Okay. Jadi penyidik harus mengeluarkan sprindik baru. Sebentar, jadi kalau seandainya nanti ada gugatan baru SP3 terhadap Peggy, maka kecil kemungkinan itu akan dikabulkan oleh hakim? Ulangi, gugatan SP3. Jadi misalnya SP3 kan sekarang sudah keluar. SP3 itu kan bisa digugat lagi, Pak Henry? Bukan SP3 digugat lagi. Artinya di pra-peradilankan lagi maksud saya. Pra-peradilan tentang sah atau tidak penghentian penyidikan. Betul. Bagi pihak yang berkepentingan di sini bisa mengajukan pra-peradilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Tapi penghentian penyidikan dalam hal ini berdasarkan putusan yang sudah punya kekuatan hukum tetap berbeda. Berbeda. Dalam kasus ini tidak bisa. Tidak bisa? Tidak bisa. Jadi ketika SP3 digugat kembali melalui pra-peradilan, SP3 berdasarkan putusan pra-peradilan kan. Iya, betul. Artinya pengadilan dalam perkara pra-peradilan memerintahkan pada penyidik untuk menghentikan penyidikan dalam perkara ini. Nah, itu tidak bisa digugat pra-peradilan. Baik. Jadi pra-peradilan di pra-peradilankan kembali, nggak akan bisa. Itu tidak boleh. Baik. Ya. Kemudian kecuali bisa tersangka lagi, kecuali penyelidik dan penyidik
melakukan penyelidikan awal lagi. Ya, dengan mengeluarkan sprindik yang Baik, baru, oke. kemudian berdasarkan bukti yang cukup, baru boleh mengeluarkan penetapan Jelas. sebagai tersangka kembali. Oke. Pertanyaan kedua tadi, apakah kemungkinan, ini soal yang lain ya, peninjauan kembali para terpidana, apakah punya potensi bebas semuanya? Berdasarkan tadi, kalau saya nggak salah tadi Pak Henry menyampaikan bahwa ada menyinggung soal peradilan sesat dan lain sebagainya. Apakah itu yang dimaksud? Peninjauan kembali, jangan dikaitkan dengan putusan pra-peradilan ini. Oke. Karena pra-peradilan ini hanya kulit-kulit atau proses, ya artinya hukum formalnya. Dalam perkara peradilan belum menyinggung materi. Apakah dia bersalah atau tidak? Iya. Oke, nah terkait dengan PK, PK itu bisa karena ada novum, ya, atau bukti baru, atau ada putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, atau dikarenakan kekeliruan yang nyata. Sejauh salah satu di antara tiga ini ditemukan oleh mereka, bisa saja diajukan peninjauan kembali. Apakah ada kemungkinan bebas? Sangat mungkin. Kalau saya yakin bahwa Pak Henry mengikuti kasus ini sejak awal. Saya ingin subjektivitas, bisa salah tidak masalah, tapi ini kan subjektivitas dari Pak Henry. Apakah kemungkinannya akan bebas atau jauh dari kata bebas? Para terpidana kasus Vina. Saya kalau dikatakan mengikuti kasus sejak awal, tidak. Saya baru membaca ini sejak saya diminta kemarin untuk menjadi narasumber di sini. Ya, jujur. Berminggu-minggu, jadi sama sekali ya saya hanya baca-baca sekilas, saya nggak begitu mendalami ya. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan itu ya, sejauh pemahaman saya sebagai seorang praktisi hukum, saya melihat kemungkinan perkara putusan dan perkara PK yang membatalkan putusan MA, putusan dalam tingkat banding, tingkat pertama, itu sangat mungkin. Bisa saja dan banyak. Dalam kasus ini? Ya, bisa Kenapa? saja. Bisa saja. Apa yang membuat Pak Henry yakin mengatakan itu? Saya nggak mengatakan yakin, bisa saja saya katakan. Bisa. Apa yang mendasari kalau itu? Pertanyaan saya. Hukum formalnya, alasannya. Mereka menemukan adanya bukti baru misalnya. Atau mereka melihat ada putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Baik. Atau mereka melihat ada kekeliruan yang nyata dalam cara berpikirnya hakim dalam menerapkan hukum. Baik. Itu. Luar biasa ini. Saya tadi sempat di break ya, sempat di jeda itu ada data baru. Saya nggak bilang bukti baru atau novum ya, tapi data baru yang ditunjukkan oleh Pak Oto. Pak Oto boleh tunjukkan, nanti saya akan minta tunjukkan. Tadi sudah dikirimkan ke produser. Kita tunjukkan visual yang kemudian nanti. Nah ini apa ini Pak Oto? Baik, jadi Ini saya katakan dari awal, belum pernah diungkapkan. saya sendiri terus terang aja kan seperti Henry juga, tim saya memang sudah mendalami kasus ini, tapi saya sendiri juga baru tadi mulai membaca-baca, dan barusan ada tim dari saya itu mengirimkan gambar ini. Barusan, oke. Barusan saya dikirim ini. Eksklusif kan? ini. Nah, gambar ini menurut ceritanya adalah, ini adalah satu baut yang ada di jembatan yang terdapat di ini di PJU ini ya, PJU ini. Penerangan jalan umum. Yang didapat dan katanya di dalam putusan juga ada ini ditemukan polisi katanya. Dan disebutkan di sini adalah daging. Ditemukan ada bekas daging di sini. Ini saya harus konfirmasi sekali lagi ya, tapi itu keterangannya. Nah, artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana. Mungkin saya katakan. Ini di jembatan ya? Jembatan. Kalau mayat itu dibawa dari tempat pembunuhan, diletakkan di jembatan, maka tidak akan mungkin ada barang ini. Ya kan? Kalau mayat dibawa dari tempat lain, diletakkan di jembatan, otomatis nggak ada barang ini. Nah, tapi penyidik pada waktu itu katanya, ya, menemukan ini. Nah, kenapa nggak dieksplor ini? Dari mana, daging siapa ini? Sebenarnya kan pada waktu itu kan bisa dites ini. Daging ini DNA siapa ini? Tes DNA, betul. Tes. Dan kemudian kenapa ada daging ini? Nah, dan itu katanya ada dalam putusan juga gitu. Saya baru lihat gitu loh. Jadi inilah salah satu membuat kita menjadi lebih ingin mendalami ya perkara sebentar, ini menarik, ini menarik. Jadi begini. Kan awalnya lakukan katakanlah penganiayaan di jembatan pertama,
Jembatan ini. Bukan. Oh, mohon maaf. Apa namanya? Mereka lewat dari jembatan mereka dulu, lewat, lalu baru kemudian dia nianya di tempat di belakang showroom. Di belakang kemudian showroom setelah itu mayatnya dibawa ke jembatan untuk diletakkan supaya katanya seakan-akan itu mayat kecelakaan. Oke. Jadi tidak ada penganiayaan sama sekali di jembatan. Tidak ada. Tapi kemudian ada baut ini di PJU ini. Dan ditemukan tidak ada daging di sini. Nah itu berarti kemungkinannya terjadinya itu adalah mungkin mereka jatuh di sana atau ada kemungkinan berkelahi di sana atau tidak, polisi katanya. Ya kan, ini dikirim pada saya. Nanti akan saya baca lebih detail lagi. Nah, ya. Ini legokan ya. Ini legokan ya. Legokan atau gimana? Mungkin baut kali ini, baut ini. Intinya baut lah ini. Baut mungkin ada yang tertajam di sini ya. Kata kuncinya adalah ada daging di sini. Ya. Bagian daging. Ada bagian daging di sini. Dan ini gambar itu ditemukan di sana. Ini gambar aslinya ya. Ya. Ini gambar pada waktu di TKP. Betul. Oke. Ini benar-benar ada. Jadi ada daging. Kalau penganiayaan dilakukan di tempat yang jauh, kenapa ada daging di sini? Kenapa ada daging di sini? Itu pertanyaan besar. Pertanyaan. Padahal kalau mau daging tersebut, mohon maaf ya, daging ataupun darah ada di belakang showroom tadi. Iya, di situ. Dan sepengetahuan saya di belakang showroom tidak ada darah. Tidak ada darah di sana. Justru adanya di sini. Adanya di sini. Padahal tempat penganiayaan di sana. Di sana. Kan ini persoalannya kan. Nah inilah ya terus terang aja saya akhirnya dengan saya baca tadi saya ingin tertarik lagi untuk mendalami ini karena beberapa waktu ini saya agak sibuk dengan kasus untuk buat PK Jessica yang saya masukkan minggu depan. Oh, jadi Jessica minggu depan akan masukkan. Ini informasi baru nih. Ya, PK ya. PK Jessica Wongso itu akan dimasukkan minggu depan. Ini PK pertama kali. Saya lupa. Yang kedua ini. Oh, ini yang kedua. Oke. Ya. Jadi PK akan kita masukkan itu gak saya sibuk. Nah, tapi boleh bocorkan sedikit. Bukti barunya apa? Wah, cukup banyak. Nanti kita bicara soal itu lagi. Khusus lagi soal itu lagi kan. Jadi ini menarik. Jadi PK peninjauan kembali kasus Jessica Wongso yang kedua akan dimasukkan pekan depan. Pekan depan ya. Pekan depan. Hari belum tahu. Kabari kami nanti. Nanti kita kabari. Oke, nah, itu sebabnya saya nggak detail melihat ini. Jadi tim yang kerjain. Tapi satu hari saja saya lihat. Tadi saya sudah temukan beberapa kejanggalan. Saya nggak balakan tapi kejanggalan kan soal batu, soal ini, termasuk ini juga. Tambah satu lagi. Ada lagi satu lagi sini, tapi saya nggak bisa upload. Ada gambar di sini, gambarnya Vina. Tapi ada juga tadi yang karena nggak bagus saya tunjukkan karena itu terbuka bajunya. Ada satu di sini, ya atau mungkin saya baca. Saya boleh lihat ya. Oke, saya akan lihat. Ya, sebentar. Produser minta penglihatan saya kelar, cuma saya lihat dulu karena kalau terbuka tentu kita tidak etis untuk kemudian membukanya. Yang ini aja lah, ini ada terbuka kan. Oh, sebentar ya. Saya tunjuk. Oh iya, ini tidak bisa tidak bisa karena hanya menggunakan pakaian dalam. Ini ya. Nah, ini Oke, yang ini bisa wajah dibuka. Baik, kan di Vina dalam ya ditunjukkan di sini kan sebenarnya kan ada sabetan ya. Iya. Ya. Sabetan di dalam dakwaan itu ada sabetan, tapi kita lihat ini nggak ada sabetan nih. Sebentar, saya zoom sedikit. Ya, mohon maaf ya, hidungnya berdarah. Nah, tapi nggak ada sabetan. Ini boleh ya, ini boleh. Ya, ini saya tutup sebentar. Tapi ada darah, jadi tidak bisa kami tampilkan. Tapi bukan sabetan. Di dalam dakwaan itu, dalam putusan. Tapi hanya saya gambarkan sedikit ya. Jadi ada berdarah di bagian hidung dan berdarah di bagian pipi kanan. Tapi tidak ada memang luka sabetan. Padahal di dalam dakwaan dan putusan ada sabetan ya. Oh, ini lagi otopsi. Ya, otopsi. Ya, habis kecelakaan. Oh, habis kecelakaan. Tidak ada pendarahan akibat perkosaan, itu dugaannya ya. Dugaannya. Baik. Banyak lagi yang kita cari. Namanya kita lawyer kan harus investigatif gitu ya, cari bukti-bukti. Pak Oto lengkap juga foto-fotonya itu. Ya, mudah-mudahan. Dan ini berwarna, jelas. Dan ini masuk nanti dikumpulkan. Apakah jadi pertimbangan untuk novum atau tidak di kasus ini? Kita akan juga minta kepada polisian untuk bisa mengeksplor lebih lanjut kalau sesungguhnya mereka bekerja sama. Oke. Karena kan sebenarnya kan kita nggak berlawanan dengan polisi. Kita kan mencari kebenaran material. Ya kan? Jadi sebenarnya dengan informasi yang kami sampaikan tadi itu, mereka harus lebih dalam lagi menceritakan ini. Dan saya janji akan banyak yang saya temukan nanti ini. Saya yakin. Satu hari saya sudah temukan banyak hal. Saya kira kalau saya baca... Ini baru satu hari nih? Saya sungguh-sungguh baru tadi saya lihat. Baru satu hari? Baru tadi saya langsung lihat. Langsung 5 tadi saya hitung tadi? Ya, langsung saya tetap hanya lihat berkas saja. Mudah-mudahan kita bisa akan temukan bukti lain. Karena inilah makanya saya bilang kan, ada pepatah pujangga mengatakan ya, saya jadi lupa namanya, kebohongan kecil itu hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang besar. Kebohongan besar hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar lagi.
Sampai akhirnya kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Itulah kemungkinan terjadi dalam kasus ini. Baik. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara.